Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala ma ba'du. Saudara Abdullah di NTB, tepatnya Kabupaten Lombok Tengah, bertanya. Saat ini saya mahasiswa S3 Ilmu Ekonomi Islam di salah satu perguruan tinggi negeri, sedang mencari topik disertasi dan topik ini insya Allah akan menjadi landasan penelitian selanjutnya, yaitu tentang industri wisata halal. Pertanyaan saya, bagaimana sebenarnya hukum berwisata dan bagaimana pandangan Ustadz tentang konsep wisata halal saat ini? Apakah boleh saya memperdalam topik wisata halal tersebut dari berbagai sisi pembahasan? Barakallahu fiik wa athabakumullah kepada saudara Abdullah. Semoga Allah SWT menampakkan taufik hidayahnya kepada Anda, keluarga, dan juga seluruh pemirsa dimanapun Anda berada. Wisata seringkali dibahasakan oleh masyarakat dengan tadabbur, tafakur, ya, ataupun siyahah, dan semua itu adalah satu perbuatan yang halal dalam aturan syariat. Fasihu fil ardi, silahkan engkau malang melintang di muka bumi. Dan dalam ayat lain Allah SWT telah menyatakan bahwa Allah menebarkan berbagai ayat-ayat keagungan Allah di berbagai belahan dunia dan di muka bumi ini. Sanurihim ayatina fil afaq wa fi anfusihim hatta yatabayyana lahum annahu al-haq. Akan kami tunjukkan kepada mereka tanda-tanda keagungan kami di fil afaq, di alam semesta, di berbagai penjuru dunia. Wa fi anfusihim, bahkan pada diri mereka sendiri, agar menjadi nyata bagi mereka annahu al-haq, bahwa Al-Qur'an itu benar atau Allah itu maha benar. Ya. Dan dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan fasiru fil ard, berjalanlah di muka bumi. Dan masih banyak lagi ayat-ayat yang sejenis dan juga dalil-dalil yang serupa. Nah, secara prinsip garis besar, berwisata, mentadabburi, menikmati keindahan alam ciptaan Allah Subhanahu wa taala itu halal, selama itu tidak berlebih-lebihan dan menyebabkan kita terjatuh dalam perbuatan yang menyimpang dari aturan syariat. Misalnya memprioritaskan wisata dibanding amalan lain yang lebih berguna. Misalnya menafkahi keluarga, mendidik anak. Karena kesibukan berwisata akhirnya pendidikan anak terlantar, nafkah keluarga terabaikan. Tentu ini tidak dibenarkan. Selama kewajiban itu dapat tertunaikan, tidak melanggar aturan syariat, tidak melanggar kewajiban bekerja dan lain sebagainya, maka secara prinsip wisata itu halal. Nah, dalam konsep wisata tentu banyak hal, ya. Ketika dinyatakan wisata halal, berarti dari hulu ke hilir semuanya harus menerapkan prinsip-prinsip halal, dari penginapan, dari makanan, dari hiburan yang disajikan, dari konten-konten yang dibuat, kemudian pola pembiayaannya, guidance-nya, dan juga berbagai macam hal terkait. Ya, semuanya harus mengedepankan prinsip halal, bukan sekedar keindahan, bukan sekedar investasi, bukan juga sekedar kemauan para wisatawan mancanegara. Sehingga ketika wisatawan misalnya mereka terbiasa menggunakan pakaian yang minim, tidak menutup aurat sebagaimana mestinya, tentu ini bukan wisata yang halal. Sehingga kalau kita ingin membuat wisata yang halal, maka pengunjung juga kriterianya harus ditreatment agar mereka ketika berkunjung ke tempat wisata tersebut, mereka mengenakan pakaian-pakaian yang syar'i. Kalau kita sudah mendeklar halal, maka berarti siapapun yang datang harus mendapatkan experience, pengalaman tentang perilaku halal. Perilaku halal itu dari hulu ke hilir. Salah satunya dalam masalah pakaian, makanan. Tidak ada menyajikan babi, tidak ada khamr, tidak ada judi, tidak ada prostitusi. Halal itu tentu beda dengan ramah. Ramah itu hanya sebatas umat Islam mendapatkan kebutuhan yang dibutuhkan. Ada musola, ada masjid, ada makanan halal, ada tempat yang misalnya khusus untuk muslim.
Beda ya, karena hari ini ada dua pemahaman yang dianggap identik ataupun dianggap sepadan, padahal faktanya tidak. Wisata yang ramah muslim berbeda dengan wisata yang halal. Kalau halal itu berarti siapapun yang berwisata harus mengindahkan konsep halal. Tetapi ramah muslim berarti kebutuhan muslim terpenuhi walaupun kebutuhan dan tuntutan selera wisatawan non-muslim juga terpenuhi. Nah, ini dua hal yang perlu didudukkan. Ketika kita berbicara tentang halal, maka dari hulu hingga ke hilir semuanya halal. Dari faktor pembiayaan, dari faktor penginapan, kemudian interaksi lawan jenis, akomodasi dan lain sebagainya, transportasinya, semua juga harus mengedepankan prinsip-prinsip halal. Dan saya sangat support ketika Anda membuat satu penelitian disertasi untuk kemudian membuat rumusan, koridor-koridor, batasan-batasan dan kriteria-kriteria wisata yang halal yang sesuai dengan ideologi dan keyakinan kita sebagai umat Islam. Namun saya ingin memberikan satu penekanan. Ketahuilah bahwa standar halal itu sejatinya adalah standar minimal dalam perniagaan dan ekonomi Islam. Alias, kalau standar ini tidak terpenuhi, maka berarti sudah bisa dipastikan itu tidak sesuai dengan ekonomi Islam. Berarti itu final. Islam bukan hanya mengedepankan halal, tetapi juga mengedepankan higienis, mengedepankan nilai-nilai ekonomis, kompetitif, kualitas, dan juga moralitas, akhlak, mencerminkan akhlak seorang muslim. Berniaga, ya menjual barang yang tidak berkualitas itu halal. Tetapi Islam mengedepankan, menganjurkan umatnya untuk bisa memproduksi produk yang berkualitas, kompetitif nilai jualnya, harganya, dan memiliki layanan yang sangat kompetitif. Layanan purna jual, layanan sebagainya. Ya. Karena Rasulullah telah bersabda, "Innallah yuhibbu ahadakum idza 'amila 'amalan an yutqinah." Artinya Allah Subhanahu wa taala itu mencintai hambanya yang bila mengerjakan suatu pekerjaan, dia kerjakan secara tuntas, secara purna, betul-betul mutqan, ya, betul-betul perfect. Maka kalau tema yang Anda angkat sekedar halal, maka sejatinya itu adalah standar minimalis. Belum menggambarkan tentang ekonomi Islam. Ekonomi Islam tidak hanya digambarkan tentang halalnya, tetapi tentang kualitasnya, tentang moralitasnya, perilaku yang mencerminkan akhlak seorang muslim. Rasulullah SAW misalnya mencontohkan dalam perilaku ekonomi Islam yang baik. Rahimallahu mra'an samhan idza ba', samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Semoga Allah senantiasa merahmati seorang hamba yang ketika dia membeli dengan cara-cara yang memudahkan orang lain, menjual pun dengan cara-cara yang sangat memudahkan, dan ketika pun dengan cara-cara yang mudah, ya, tidak berkata-kata kasar, tidak berkata-kata yang tidak bersikap yang kaku ataupun mencerminkan akan sifat tamak, rakus, tidak, mencerminkan akhlak karimah seorang muslim. Dan masih banyak lagi standar kualitas, ya, sehingga saya harap tema yang Anda angkat bukan sebatas pada konsep halalnya dari hulu hingga ke hilir, tetapi juga konsep kualitas, moralitas, dan ada nilai-nilai religius, ada nilai-nilai pesan-pesan dakwah dalam wisata-wisata umat Islam. Karena seperti ayat yang telah saya bacakan, kita mentadabburi alam semesta bukan sekedar untuk melihat keindahan saja, tetapi untuk menemukan tanda-tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga salah satu perilaku muslim ketika berwisata adalah ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, dia bertakbir, mengucapkan Masya Allah, mengucapkan Barakallah. Ketika dia melihat satu nikmat, dia syukuri, Alhamdulillah. Ya, ini salah satu kriteria wisata yang betul-betul sejalan dengan prinsip ekonomi Islam. Ya, bukan sekedar halal. Ya, Anda melihat pemandangan indah itu halal,
Tetapi ketika Anda sekedar melototkan mata karena kekaguman, terbelalak dengan atau melongo kata orang, mulut sampai terbuka, itu halal, tetapi tidak sejalan dengan moralitas seorang muslim yang betul-betul beriman. Seorang muslim ketika melihat sesuatu yang menakjubkan, dia akan segera bertakbir, Allahu Akbar, Masya Allah, Barakallah, dan yang sejenis. Karena memang tujuan berwisata adalah untuk menemukan tanda keagungan Allah, sehingga dalam diri kita tumbuh pengagungan, dan lisan kita pun, perbuatan kita, sikap kita pun akan segera mencerminkan orang yang betul-betul mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, pencipta alam semesta dan pencipta segala keindahan yang ada di alam semesta ini. Wallahu ta'ala a'lam.